Salam olahraga, teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Video saya kali ini saya akan memberikan sesuatu yang tentunya akan mengejutkan teman-teman semua. Ini terkait dengan kabar terbaru dari Martin Paes. Kita ketahui bahwa pada tanggal 15 Agustus kemarin sudah ada sidang ya terkait dengan Martin Paes. Dan infonya tanggal 18 itu akan menjadi sebuah hari yang sangat istimewa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, kita berharap semoga kabar itu akan menjadi sebuah kabar yang sangat bahagia ya. Kemudian teman-teman, ada video di mana prediksi dari almarhum Gus Dur terkait dengan bagaimana peluang timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia. Nah, tanpa perlu berpanjang kata, mari kita bersama-sama menyimak video-video yang akan saya sajikan berikut ini. Selamat menyaksikan. Kalau FIFA tidak mempermasalahkan, saya pikir aman. Karena masalahnya ada di FIFA kan. Kalau FIFA sudah bilang oke, ya tidak perlu lagi. Berarti ini ada gol. Golnya ini Martin Paes bermain buat tim nasional kita melawan Arab, atau di putaran ketiga dia sudah bisa bermain terus. Ya, kita doakan bersama. Semoga ini benar-benar ada. Ya, tapi kalau tidak ada kan ini akan membuat kita sangat kesulitan. Ya, dan kita ini bukan saja sudah sampai di putaran ketiga, tetapi sekarang kita butuh pemain-pemain yang oke, yang bagus untuk bisa membela tim nasional kita agar kita selalu konsisten bermain. Ya, putaran ketiga sudah oke, tapi jangan cuma jadi pengembira. Kita harus punya tekad. Artinya bisa lolos juga ya ke babak selanjutnya. Dan memang perjuangan berat. Ya, tidak mudah. Apalagi melawan Arab, kalau kita kalah ya akan berbahaya buat kita. Kita balik ke kandang ketemu dengan tim kuat Australia pada tanggal 10. Tapi kalau kita paling tidak mendapatkan 1 poin di Jeddah, ini enak. Proses naturalisasi kiper asal Belanda, Martin Paes, kini berada di tangan Presiden FIFA, Gianni Infantino, setelah melalui berbagai tahap administrasi yang rumit. Keputusan akhir mengenai status kewarganegaraan Paes, yang ingin bergabung dengan tim nasional Indonesia, akan ditentukan oleh Infantino, yang diharapkan akan memberikan lampu hijau dalam waktu dekat. Martin Paes, yang saat ini bermain untuk klub Liga Indonesia, telah mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia sebagai langkah untuk memperkuat tim nasional Garuda. Proses ini melibatkan berbagai aspek, termasuk evaluasi administratif dan kepatuhan terhadap regulasi FIFA mengenai naturalisasi pemain, menurut sumber yang dekat dengan proses ini. Permohonan Paes telah memenuhi sebagian besar persyaratan yang ditetapkan oleh FIFA. Namun, langkah terakhir yang diperlukan adalah persetujuan dari Presiden FIFA. Infantino diharapkan dapat memberikan keputusan yang cepat agar Paes dapat segera terlibat dalam kegiatan tim nasional dan persiapan menjelang kompetisi internasional mendatang. Ketua Asosiasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, Erick Thohir, menyatakan harapan besar untuk proses ini. Kami sangat antusias dan berharap keputusan dari Presiden Infantino akan segera terbit. Martin Paes adalah pemain yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi tim nasional Indonesia, ujar Thohir. Sementara itu, Martin Paes sendiri telah menyatakan komitmennya untuk beradaptasi dengan budaya dan permainan sepak bola Indonesia. Saya sangat senang dan bersemangat tentang kemungkinan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Saya akan terus bekerja keras dan berharap proses ini dapat segera selesai dengan hasil yang positif, katanya. Keputusan Presiden FIFA diharapkan akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan. Pengumuman ini akan menjadi momen penting bagi tim nasional Indonesia, yang tengah mempersiapkan diri untuk berbagai kompetisi internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran Martin Paes diharapkan segera oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang sangat menantikan kontribusi dari kiper PSV Eindhoven tersebut dalam skuadnya. Shin Tae-yong, yang saat ini memimpin persiapan timnas Indonesia untuk berbagai kompetisi internasional mendatang, telah mengungkapkan harapannya agar proses naturalisasi Martin Paes segera terselesaikan. Meskipun Paes telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia,
Aturan FIFA yang ketat terkait perpindahan negara untuk pemain sepak bola membuatnya masih harus menunggu persetujuan resmi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pertandingan mendatang sangat penting bagi kami, dan kami yakin Martin Paes akan membawa kontribusi besar bagi tim, kata Sintayong dalam pernyataannya. Kami sudah sangat menantikan kehadirannya dan optimis bahwa semua proses administratif dapat segera diselesaikan. Sintayong, yang dikenal dengan strategi taktisnya yang cemerlang, telah merancang rencana permainan untuk memaksimalkan potensi skuad timnas Indonesia. Kehadiran Martin Paes dianggap sebagai tambahan kualitas yang signifikan untuk memperkuat lini pertahanan tim. Saya percaya bahwa dengan adanya Martin Paes, kami akan memiliki lebih banyak opsi dan stabilitas di pos kiper, tambah Sintayong. Kami berharap dapat segera melihatnya beraksi bersama tim dalam waktu dekat, meskipun masih ada proses administratif yang harus diselesaikan. Baik PSSI maupun Sintayong yakin bahwa Martin Paes akan segera dapat berpartisipasi dalam latihan dan persiapan pertandingan bersama timnas Indonesia. Harapan untuk membangun prestasi yang lebih baik di tingkat internasional semakin besar dengan potensi kehadiran Paes dalam skuad tim. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sedang giat melobi Presiden FIFA Gianni Infantino untuk membantu menyelesaikan masalah kewarganegaraan Martin Paes agar dapat bermain untuk timnas Indonesia. Dalam upaya kami untuk memperjuangkan hak Martin Paes bermain untuk timnas Indonesia, kami telah mengajukan permohonan ke FIFA, kata Ketum PSSI dalam sebuah pernyataan. Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Presiden FIFA Gianni Infantino dalam menangani kasus ini dengan adil dan berpihak kepada keadilan sportif. Proses naturalisasi untuk pemain sepak bola yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain seringkali melibatkan perjalanan hukum dan administratif yang kompleks. Namun, PSSI bersama dengan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, yakin bahwa solusi yang adil dan sesuai dengan aturan FIFA akan segera ditemukan. Kami berharap untuk dapat mengumumkan kabar baik segera mengenai kemungkinan Martin Paes bermain untuk timnas Indonesia, tambah Ketum PSSI. Ini adalah langkah penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia dan kesempatan bagi Paes untuk mengabdi kepada negeri ini. Di samping itu, Paes sendiri telah menegaskan komitmennya untuk berkontribusi secara positif dalam mengangkat prestasi sepak bola Indonesia. Saya sangat antusias untuk bermain untuk timnas Indonesia dan berharap untuk memberikan yang terbaik untuk negara ini, ujar Paes dalam komentar terbarunya. Dengan demikian, harapan untuk melihat Martin Paes mengenakan seragam merah putih timnas Indonesia semakin mendekati kenyataan. Sementara PSSI terus berusaha keras untuk menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan dalam waktu sesingkat mungkin. Ya, apalagi di bawah misalkan sudah ada Martin Paes, tapi sekarang masih menjadi tanda tanya, apakah Martin Paes akan memperkuat tim Indonesia? Itu masalahnya. Belum ada kabar info yang terbaru ya, yang betul-betul memang ini A1. Apakah Martin Paes sudah tersedia? Saya sendiri masih ragu, apakah dia akan memperkuat melawan Arab dan menghadapi Australia. Tapi kalau melihat dari pernyataan dan ya teman-teman, kalau saya melihat bagaimana kedekatan antara Presiden FIFA dengan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, saya merasa optimis bahwa akan ada kejutan besar yang diberikan oleh Presiden FIFA kepada kita para penggemar timnas Indonesia. Akan ada sebuah kado terindah yang akan diberikan oleh Presiden FIFA kepada kita warga negara Indonesia, ya. Berita yang akan mereka lansir yaitu tanggal 18 Agustus setelah sidang yang sudah digelar pada tanggal 15 Agustus kemarin. Kita berharap ya, kita berdoa semoga saja Martin Paes ini bisa segera membela timnas Indonesia di bulan September nanti saat timnas Indonesia bertemu dengan Arab Saudi dan juga Australia, ya. Rasa optimis itu masih tetap ada, ya. Kita harus optimis, tidak boleh pesimis, ya teman-teman. Gus, kalau kira-kira di Indonesia kapan
kapan ya Gus sampai gitu Gus ke Piala Dunia kalau seperti sekarang ramalannya gugur? Barangkali 10 tahun lagi kah, 20 tahun lagi? Masih lama. Bukan karena apa-apa, disiplin kita nggak punya. Disiplin kuncinya. Itulah pertanyaan yang dilontarkan kepada Gus Dur 20 tahun yang lalu ketika dalam sebuah acara Gus Dur ditanyakan ramalan tentang Piala Dunia. Maka kuncinya adalah disiplin, dan itu gayung bersambut. 15 tahun, 17 tahun kemudian maka datanglah Sintayong, seorang pelatih yang benar-benar mengedepankan disiplin yang sangat luar biasa, hingga pemain yang melanggar itu bisa tidak akan masuk timnas, bahkan mendapatkan denda yang begitu tinggi. Itu sekitar 17 tahun yang lalu, dan sekarang udah lebih dari 20 tahun. Maka bisakah 2026 Indonesia akan masuk Piala Dunia sesuai dengan ramalan Gus Dur? Sintayong itu disiplinnya keras nggak? Keras sekali, keras. Telat 1 menit pun denda. Mungkin kalau makan nih sekarang dendanya lebih dahsyat. Dendanya itu dalam bentuk apa? Money, uang. Oh. Yang paling banyak bikin pelanggaran siapa? Rata-rata sih. Dia anak kecil tapi paling mepet datangnya malah. Paling mepet. Paling bandel lah dia. Yang penting nggak telat. Ya nggak telat. Yang penting nggak telat. Cuman pas. Jarang ada yang telat. Jarang. Karena takut uang hilang. Ya. Itu Indonesia banget. Uang hilang langsung. Lebih khawatir itu ya. Makan ada denda. 1 mini pun denda. Denda ya? Iya, karena pernah ada cerita katanya terlambat makan, denda 500.000. Sekarang naik ke 1 juta. Oh iya? 1 juta. Akhir-akhir ini peraturan baru naik 1 juta. Naik 1 juta? Iya. Terlambat makan? Terlambat makan, terlambat meeting, terlambat perangkat latihan, semua. Oh gitu semua. Ya? 1 juta sekarang. Iya. Berikut pernyataan dari Coach Nova Arianto. Satu yang saya ambil dari beliau atau Coach Sintayong adalah masalah disiplin. Coach Nova Arianto, pelatih timnas Indonesia U17. Ini memang betul, Coach Sintayong ini adalah salah satu pelatih timnas Indonesia yang paling disiplin. Disiplin waktu, disiplin kinerja, disiplin dari segala hal gitu. Makanya untuk timnas Indonesia yang sekarang sangat berbeda dari timnas Indonesia yang dulu. Maka dari itu kita harapkan, kita doakan untuk timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga dan bisa menuju ke Piala Dunia 2026. Bravo timnas Indonesia. Jadi STY bilang seperti ini konteksnya adalah bahwa ada beberapa pemain timnas yang telat datang ke TC timnas Indonesia. Nanti kan akan menghadapi Brunei. Ya kan harusnya datang jam 12 siang, telat. Ada beberapa pemain yang telat. Ini yang kembali lagi tidak disukai oleh STY. Gue sangat bisa memaklumi STY kenapa kesal. Karena ini bukan terjadi 1-2 kali. Ini berkali-kali. Kita tahu track recordnya seperti apa. Bahwa pemain timnas, level timnas sering telat datang ke latihan, sering telat gabung timnas. Ini soal apa? Disiplin. Mungkin mereka sudah terbiasa ketika dengan pelatih-pelatih sebelumnya, atau bahkan dengan pelatih klub ketika mau latihan, jamnya latihan telat, nggak dikasih hukuman apa-apa. Di situ mereka, oh ternyata normal seperti ini. Padahal ini yang justru membuat ya pemain kita tidak akan maju, sepak bola kita tidak akan maju. Bahwa pemain-pemain bahkan levelnya timnas itu tidak punya disiplin. Ini berbahaya sekali, sangat berbahaya. Ya, dan STY gue rasa akan melakukan tindakan yang tegas kepada pemain-pemain seperti ini, yang merasa mungkin dia pemain penting, jadi nggak perlu ikutin disiplin, nggak perlu ikutin aturan, boleh sesuka-sukanya. Hey, come on. Dan kalau kalian perhatikan di timnas luar sana, yang timnas yang sudah mapan, pernah nggak ada kisah pemain berkali-kali telat datang latihan, telat ini itu. Pelatihan itu adalah apa ya, kalau gue bilang bagian paling penting untuk mempersiapkan sebuah pertandingan. Pertandingan yang bagus, penampilan yang bagus di lapangan ketika pertandingan itu adalah hasil kerja keras, hasil berdarah-darah, hasil dari latihan. Ketika fase paling penting untuk mempersiapkan sebuah pertandingan ini tidak disiplin, suka-suka, mungkin pemain, oh lawannya Brunei mungkin ya, kita nggak perlu latihan keras-keras. Hey, jangan mengunderestimate lawan, even lawannya Brunei. Ya, ini yang menurut gue sangat menjadi PR bagi pemain-pemain sepak bola Indonesia. Soal apa? Soal disiplin. Waktu, makanan, kita lihat banyak sekali kasusnya. Disiplin 2 ini aja, ini udah banyak yang berantakan. Oke,
Jadi segitu. Jadi selaras dengan apa yang dikatakan oleh Gus Dur 20 tahun yang lalu teman-teman tentang disiplin. Maka Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita seorang pelatih, yaitu STY, yang benar-benar mengedepankan tentang disiplin teman-teman. Bahkan kalau dilihat dari kedisiplinan, Sintayong ini adalah seorang pelatih yang sangat kejam tentang disiplin. Bahkan banyak pemain timnas yang tiba-tiba menghilang dari line up, ya, skuad dari timnas karena kedisiplinan. Bahkan Sintayong juga berani mendenda telat makan, ya, kumpul makan, telat TC, telat latihan, dendanya nggak hanya 500.000 tapi 1 juta rupiah teman-teman. Ya, maka selaras apa yang disampaikan oleh Gus Dur 20 tahun yang lalu. Saat itu Gus Dur mengatakan bahwa kalau masih seperti ini, Indonesia akan lama masuk Piala Dunia. Nah, saat itu teman-teman, kalau masih seperti itu. Dan sekarang dengan adanya STY teman-teman, maka disiplin itu menjadi hal yang paling penting dan utama. Sehingga ketika disiplin itu diterapkan kepada pemain, apa yang terjadi teman-teman? Indonesia masuk round 3 Piala Dunia, urutan keempat Piala Asia U23, kemudian lolos ke Piala Asia 2027. Ya teman-teman, kita kalau berbicara terkait dengan ramalan Gus Dur ini tidak pernah meleset ya. Dia pernah meramalkan bahwa Prabowo Subianto akan menjadi Presiden Republik Indonesia di masa tuanya. Kemudian siapa waktu itu yang akan menjadi Kapolri? Artinya ini tentunya selaras ya, ramalan yang disampaikan oleh Gus Dur puluhan tahun yang lalu dengan apa yang sudah dicapai oleh timnas Indonesia saat ini. Ketika itu Gus Dur mempertanyakan bagaimana disiplinnya, ya, kurang disiplinnya para pemain kita, sehingga dia tidak optimis bahwa para pemain Indonesia itu akan bermain di Piala Dunia. Namun sekarang ketika di bawah asuhan Coach Sintayong, bagaimana Coach Sintayong menerapkan disiplin yang sangat-sangat ketat, bahkan sampai memberikan denda. Artinya secara disiplin sudah diterapkan, sudah dijalankan, tinggal sekarang menunggu hasilnya ya. Ya teman-teman, kita berdoa saja semoga apa yang kita cita-citakan terkait dengan timnas Indonesia bermain di Piala Dunia bisa tercapai ya. Amin ya.